adalah orang yang keras, ya, mengkritik, ya, praktek-praktek semacam itu karena bawa-bawa nama Yesus kan. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Saya berharap berkat melimpah-limpah bagi para pengikut Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Evangelis Regen. Pagi ini saya mau sharingkan tentang bagaimana para hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan di YouTube, tetapi mereka demi untuk supaya kontennya banyak yang nonton, viral, serta mendapatkan keuntungan dari YouTube dengan melakukan segala cara. Dan kebanyakan para YouTuber Kristen itu, kebanyakan mereka selalu mengambil kesalahan-kesalahan atau yang mereka rasa kesalahan pembicara-pembicara yang lumayan terkenal dari golongan atau dari aliran karismatik. Mereka seakan membuat apa yang mereka lakukan dalam pelayanan mereka adalah sesat. Saya sangat merasa lucu ya, demi untuk supaya konten-konten mereka menjadi berhasil atau bisa dibayar, mereka selalu mengambil potongan-potongan video pendeta-pendeta yang dari karismatik ataupun khotbah-khotbah pendeta terkenal itu, ataupun pelayanan mereka dalam seperti pelayanan kesembuhan. Mereka selalu mengambil hal itu untuk dibuat materi di dalam konten mereka dengan berbalutkan Injil serta beralasan bahwa ini Injil yang murni, dan mereka merasa berhak untuk menghakimi yang beda prinsip dengan mereka walaupun satu wadah. Mereka seakan-akan mereka yang paling berhak untuk menghakimi, serta mereka merasa bahwa mereka adalah wakil Tuhan yang benar-benar sah sebagai pengadil di kekristenan. Tetapi di sini saya lihat kenapa mereka tidak berpikir secara jernih dan secara kasih kalau memang mereka hamba Tuhan. Mengapa mereka tidak menyampaikan saja Injil-Injil firman Tuhan yang murni, Injil-Injil firman Tuhan tentang mengasihi, ataupun membuat khotbah-khotbah subuh, khotbah-khotbah seperti seperti saat teduh, seperti mesbah doa. Mereka tidak percaya diri dengan itu. Dengan sangat jelas kebanyakan mereka dari pihak reform, oknum ya, bukan semua, oknum. Ada beberapa saya lihat di YouTube, mereka dengan gencar-gencar mengkritisi dengan kebencian, dan kadang-kadang kebablasan sudah masuk di ranah hukum dengan melakukan ujaran kebencian ataupun pencemaran nama baik, sehingga bisa dituntut melakukan pelanggaran pidana. Saya tidak mengerti apakah mereka tidak terlalu percaya diri menyampaikan firman Tuhan dalam inti kasih pengajaran Kristen, daripada mereka menghujat, mengolok-olok, ataupun membuat hal ataupun membuat seperti kebencian kepada sesama tubuh Kristus. Apakah mereka tidak percaya diri? Saya berpikir di sini apakah mungkin mereka anti kepada karunia yang jelas diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu karunia kesembuhan dan karunia mujizat. Saya berpikir di sini kalau misalnya mereka setia saja kepada karunia yang diberikan Tuhan kepada mereka, yaitu karunia pengajaran, dan jangan iri kepada
hamba Tuhan lain yang diberikan karunia beda dengan mereka. Ada kata-kata aneh yang saya pernah lihat dan dengar di konten YouTube ya, dari seorang dengan inisial MY ya. Dia mengatakan di dalam sebuah potongan, saya lihat dia mengatakan bahwa dia akan melawan hamba-hamba Tuhan palsu, atau dia namakan penyihir, yang melakukan pelayanan kesembuhan. Dia mengatakan itu palsu dengan membawa nama Tuhan Yesus, karena dia mengatakan mereka adalah nabi palsu. Jadi kalau saya pelajari, dia seakan-akan anti kepada mereka yang menyembuhkan orang, yang melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Saya lihat hamba Tuhan ini anti dengan hal itu. Jangan hanya kita mengejar uang di konten kita yang akan dibayar, dengan kita membuat sensasi-sensasi yang tidak berguna dengan merugikan nama orang lain, serta merugikan atau menyudutkan ajaran lain. Pesan dari video ini yang saya buat, marilah kita sebagai hamba Tuhan, kita berterus teranglah jika ada niat untuk mencari berkat ataupun mencari rezeki ataupun mencari uang di YouTube atau di konten-konten. Janganlah kita menghalalkan segala cara dengan pura-pura menyampaikan kasih, pura-pura menyampaikan Injil, pura-pura mengatakan Injil kita lebih murni daripada Injil orang lain, atau pura-pura mengatakan mengkritisi, berdebat, tetapi sudah kebablasan, sudah terlanjur melakukan ujaran kebencian, fitnah. Itu sangatlah tidak mencerahkan dan tidak mencerminkan kita sesuai apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Ingatlah, dengan mengejar uanglah hidup kita akan menjadi jatuh. Karena jangan selalu berkedok menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil yang murni, padahal ingin mendapatkan uang di konten-konten kita, sehingga kita mencari materi-materi yang kita rasa materi-materi itu adalah sensasi yang luar biasa yang bisa laku dan dibayar di YouTube, tetapi kita akan jatuh di dalam ranah hukum karena memfitnah orang lain, melakukan ujaran kebencian. Akhir kata saya menegur dengan kasih sesama hamba Tuhan dan memperingatkan sama hamba Tuhan cerdik dan berhikmat dan bijaksana dalam menyampaikan firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.